Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Pada kesempatan kali ini kita masih diberikan kesehatan sehingga kita dapat belajar mengenai pendidikan agama Islam bab 5 pada kelas 8, yaitu tentang sujud. Nah, adapun tujuan dari pembelajaran kita hari ini yaitu ada dua. Yang pertama itu yaitu tentang tata cara sujud, baik itu sujud syukur, sujud sahwi, ataupun sujud tilawah. Yang kedua itu ada tentang hikmah ya, hikmah dari sujud syukur, sujud sahwi, dan sujud tilawah. Nah, yang pertama itu ada sujud syukur. Nah, sujud syukur ini ya, sebagaimana yang telah kita ketahui bahwa sujud ini dilakukan ketika kita mendapat kenikmatan atau terhindar dari mara bahaya yang besar. Nah, adapun tata caranya yang pertama yaitu harus menghadap kiblat ya, jadi tidak boleh sembarangan tetapi harus menghadap kiblat. Lalu yang kedua itu harus berniat sujud syukur. Jadi setelah kita menghadap kiblat, lalu kita harus berniat gitu ya, berniat untuk melakukan sujud syukur. Nah, lalu setelah kita berniat, kita langsung melakukan sujud seperti sujud yang ada di dalam sholat gitu ya. Sujud seperti biasanya dengan membaca subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar walillahilham. Nah, itu bacaan dari sujud syukur. Nah, apabila kita sudah sujud dan melafalkan doa tersebut, lalu kita duduk kembali dan yang terakhir itu uluk salam. Nah, lalu ada pula hikmah dari melakukan sujud syukur. Yang pertama itu bisa terhindar dari sifat angkuh dan sombong. Karena kenapa? Karena bila kita dikaruniai kenikmatan, terkadang jika kita tidak hati-hati, maka kita akan sombong dan lupa kepada Allah. Lalu yang selanjutnya itu ada menambahkan kenikmatan ya, seperti yang dikatakan oleh Allah bahwa ketika kita bersyukur kepada Allah maka Allah akan menambah kenikmatan kepada hambanya. Lalu ada juga kita merasa lebih dekat dengan Allah karena kita mendapat bimbingan Allah. Lalu yang kedua itu ada sujud sahwi. Nah, sujud sahwi ini dilakukan ketika kita lupa mengerjakan atau kita ragu-ragu dalam jumlah bilangan sholat atau meninggalkan rukun sunat abad sholat. Nah, itu sangat disunahkan ya untuk melakukan sujud sahwi. Nah, hukumnya itu sunnah ya. Sunnah itu apabila dikerjakan mendapat pahala, dan apabila tidak dikerjakan maka tidak akan mendapat siksa. Nah, adapun tata cara sujud sahwi ini yang pertama itu, nah sujud sahwi ini dilakukan ketika sesudah membaca tahiyat akhir dan hendak uluk salam. Jadi sesudah tahiyat dan sebelum salam. Nah, itu dilakukan dulu sujud sahwi dengan membaca subhanaman la yanamu wala yashu. Nah, itu dibaca 3 kali. Nah, sesudah kita membaca doa tersebut lalu kita bangkit lagi. Duduk di antara dua sujud ya, dengan bacaan yang sama. Lalu setelah itu kita sujud lagi dan membaca yang tadi subhanamalayanamu walayasu. Lalu setelah itu kita berdiri lagi, duduk lagi. Nah, setelah kita 2 kali tadi melaksanakan sujud sahwi, setelah itu kita baru mengucapkan salam. Nah, jadi sujud sahwi ini dilakukannya sesudah membaca tahiyat akhir dan juga sebelum salam. Nah, dilaksanakannya itu 2 kali. Lalu ada hikmah dari sujud sahwi itu sendiri. Yang pertama, yaitu menjauhkan kita dari sikap sombong dan angkuh. Karena kenapa? Karena setiap manusia itu dikatakan adalah tempatnya kesalahan dan lupa. Oleh karena itu, kita tidak boleh sombong karena kita makhluk yang pelupa, makhluk yang sering melakukan kesalahan. Lalu yang kedua itu, jika kita tahu kita berbuat salah, maka segera berminta maaflah
pada Allah ya, seperti yang tadi kan sujud sahwi itu lupa ya, lupa itu karena melakukan kesalahan, yaitu tidak khusyuk ketika sholat, maka hendaknya ia bertaubat, yaitu dengan cara sujud sahwi. Nah, lalu yang ketiga, hikmahnya itu kita diajarkan untuk memahami bahwa orang lain juga bisa salah gitu ya. Jadi kita bisa saling memaafkan seperti itu. Nah, lalu ada sujud yang ketiga, yaitu sujud tilawah. Nah, sujud tilawah ini dilakukan ketika kita membaca atau mendengar ayat-ayat sajadah gitu ya. Nah, ayat-ayat sajadah ini minggu kemarin sudah dijelaskan bahwa terdapat 15 ayat ya di dalam Al-Quran. Jadi ketika kita membaca atau kita mendengar, baik mendengar dari orang lain ataupun saat kita membacanya sendiri, maka kita disunahkan untuk melakukan sujud tilawah. Nah, sebelum kita melakukan sujud tilawah, kita harus mengetahui dulu syarat sah sujud tilawah. Yang pertama itu yaitu menghadap kiblat, yang kedua menutup aurat, dan yang ketiga suci dari hadas dan najis. Nah, setelah kita mengetahui syarat sah sujud tilawah ini, maka kita juga harus tahu rukun dari sujud tilawah itu sendiri. Yang pertama itu ada niat untuk melakukan sujud tilawah. Lalu yang kedua itu ada takbiratul ihram ya. Ada takbiratul ihram. Nah, lalu yang ketiga sujud tilawahnya itu sendiri. Lalu yang keempat itu baru salam. Jadi dilakukannya itu satu kali. Nah, adapun tata cara untuk melakukan sujud tilawah yang pertama itu yaitu dengan menghadap kiblat ya. Yang kedua, niat untuk melakukan sujud tilawah. Lalu yang ketiga itu sujud dengan membaca doa sujud tilawah. Ketika kita sudah selesai membaca doa sujud tilawah, maka kita duduk lagi, duduk sebentar, lalu setelah itu uluk salam. Seperti itu. Nah, itu tata cara sujud tilawah yang pertama ketika kita sedang di luar sholat. Nah, adapun tata cara sujud tilawah yang kedua yaitu ketika kita berada atau kita sedang melaksanakan sholat gitu ya. Umpamanya sholat sunnah berjamaah. Jadi ketika imam membacakan salah satu ayat sajadah, maka setelah itu kita langsung sujud gitu ya. Setelah itu kita langsung sujud dan membaca doa sujud tilawah. Nah, setelah membaca doa sujud tilawah, kita berdiri lagi. Berdiri lagi lalu imam melanjutkan bacaan yang tadi. Nah, setelah itu imam langsung ruku dan i'tidal sampai nanti akhirnya salam. Jadi pelaksanaannya itu setelah imam membacakan ayat sajadah, langsung kita sujud. Setelah sujud kita berdiri lagi dan imam melakukan atau membaca surat yang tadi gitu ya, yang dilanjutkan seperti itu. Nah, adapun hikmah dari sujud tilawah itu sendiri, yang pertama itu terhindar dari godaan setan. Yang kedua itu lebih menghayati dan memaknai dari ayat sajadah. Yang ketiga itu mendekatkan diri kepada Allah. Nah, mungkin cukup sekian materi kita pada pertemuan kali ini. Mohon maaf apabila banyak kesalahan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.